Pak Gubernur, Ya. kemarin kan saat kampanye ada janji kampanyenya ingin menurunkan harga BBM. Janjinya belum terrealisasi sampai sekarang. Hanya janji manis saja kayaknya. Jadi membuat kebijakan pemerintah itu nggak bisa bimsalami. Dia harus ada kajian-kajian yuridis. Apakah ini bisa diterapkan? Kapan waktunya? Bagaimana kemudian pandangan-pandangan akademisi dan lain-lain. Tetapi soal janji itu insya Allah Hilmi Hasan masih ingat. Saya ingat. Masih ingat ya? Masih ingat. Karena memang ketika gubernur yang lama menaikkan pajak BBM jadi 10% tertinggi di Indonesia, saya nggak orang protes. Karena ketika saya keliling dari desa ke desa, masyarakat berat karena tiap hari dia beli BBM, bukan tiap tahun. Beban hariannya berat, bukan setahun sekali. Maka kemudian saya pada waktu itu mengatakan Lampung, Sumbar itu 7,5%, Bengkulu 10%. Saya waktu itu janji akan sama dengan Sumbar dan Lampung, tetangga Bengkulu 7,5%. Tetapi di perjalanan waktu kemudian saya lihat nggak begitu. Bengkulu nggak boleh sama karena ada persoalan, misalkan antrian yang panjang. Karena orang-orang yang subsidi tadi cuma 5%, non subsidi tadi 10%, ada jeda 5% selisihnya. Sehingga persoalannya kan ada yang pabrik harusnya dia pakai non subsidi, yang dibeli subsidi. Akhirnya subsidi habis. Dan kemudian ada juga misalkan orang tidak beli dari Bengkulu tapi dari luar. Nah, saya lagi mempelajari itu. Jadi perlu butuh waktu. Maka hitungan saya 10% itu bukan jadi 7,5% turunnya. Tapi turun 5%. 5%? 5%. Jadi antara yang subsidi dengan yang tidak subsidi disamakan saja. Gitu. Jadi awalnya saya nilai waktu itu dari 10, 7,5 sama seperti Lampung, Sumbar. Ya. Tapi terus saya analisa begitu karena keputusan itu nggak boleh pelin-pelan. Gitu. Sekali diambil keputusan jalan dulu. Maka itu nggak dari 10, 7,5. Saya bilang masih kurang, nggak terlalu ngepek gitu. Dan kemudian kita sekarang lagi rancang bagaimana turun jadi 5%. Turun 5%? Jadi 50% turunnya. Dari 10% turun 5%? 5%. Sisa tinggal 5%. Jadi subsidi dengan tidak subsidi sama saja. Daripada nanti ada mobil truk yang harusnya dia beli yang tidak subsidi, akhirnya beli yang subsidi. Ada pabrik-pabrik yang harus tambang segala macam, dia cari yang subsidi karena selisihnya. Akhirnya subsidi habis, kosong di pom bensin, ngantri panjang, masalah baru. Maka kemudian insya Allah saya putuskan dari 10% tidak menjadi 7,5%, tetapi menjadi 5%. Tapi pendapatan daerah berkurang. Enggak juga sebenarnya. Makanya ini kita diskusikan. Saya yakin pendapatan itu nggak kurang-kurang besar amat. Kalau kurang oke untuk bantu rakyat nggak masalah. Kan masalahnya kan soal harian, kebutuhan. Dan BBM ini kan kebutuhan semua orang, yang kaya yang miskin butuh BBM. Adil kan? Gitu.